Oke, selamat pagi Pak Irfan. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai codingan dari website kami. Yang pertama di sini ada yang saya buat bernama Server.js yang ini merupakan koneksi ke MongoDB dan juga router-router API untuk resep. Lalu di sini yang saya buat selanjutnya ada user root yang ini merupakan root yang nantinya akan digunakan untuk user. Lalu ini recipe root yang nanti digunakan untuk resep. Lalu selanjutnya ini ada recipe controller yang nantinya ini akan mengurus koneksi langsung dengan database. Di sini ada untuk menambahkan resep, mendapatkan resep dari judul, menampilkan semua resep, mengupdate resep, delete resep, dan mendapatkan resep dari ID. Lalu di sini ada user controller. Pada user yang saya buat adalah create user ini untuk menambahkan user baru ke dalam database. Ini login user untuk kita sebagai user bisa login sebagai user. Lalu selanjutnya di sini ada juga admin. Ini merupakan ID default admin. Nah, di sini merupakan model dari user. Nah, ini model dari recipe. Selanjutnya yang saya buat adalah create account controller. Nah, di sini merupakan controller AngularJS yang mengurus pembuatan akun. Lalu selanjutnya ada login controller. Nah, ini merupakan controller yang mengurus untuk login. Lalu selanjutnya ada recipe controller. Nah, recipe controller ini merupakan coding AngularJS yang digunakan nantinya untuk memfilter resep yang ada, lalu melakukan searching, dan juga apabila kita klik salah satu dari katalog resep, maka kita akan diarahkan ke sebuah modal yang nantinya akan menunjukkan data lebih detail mengenai resep tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada add recipe. Nah, add recipe ini controller yang mengurus penambahan resep ke dalam database sebagai admin. Lalu ada edit recipe ini yang mengurus edit dan juga delete recipe sebagai admin. Lalu selanjutnya untuk HTML yang saya buat di sini pertama ada index. Index ini merupakan create account. Lalu ada login HTML. Lalu ada halaman recipe HTML. Ini juga mencakup modal yang muncul saat kita klik resepnya. Lalu ada halaman add recipe. Lalu ada halaman dashboard admin yang nantinya kita bisa milih kita mau mengatur resep intro nutrisi atau news. Lalu ini ada halaman edit recipe. Oke, untuk selanjutnya di user controller ini saya ada dua fungsi, yaitu get profile ini untuk fetch data dari database langsung. Kemudian ini juga ada update profile, ini gunanya untuk nanti put atau update detail-detail profile dari user. Kemudian di sini ada nutrition controller. Di sini itu ada yang pertama upload nutrition, ini digunakan untuk upload ke DB nantinya. Kemudian ini juga ada get all nutrition untuk menampilkan semua data nutrisi. Kemudian update nutrition ini untuk mengupdate nutrisi. Kemudian ada delete nutrition ini untuk delete data nutrisi dari database. Kemudian ada juga get nutrition by ID untuk menampilkan data nutrisi berdasarkan ID spesifik. Kemudian ini ada model yang digunakan untuk menyimpan data database. Kemudian ini ada Angular dari add nutrisi. Ini gunanya untuk menyambungkan dari HTML ke backend untuk nambahin nutrisi. Kemudian juga ada edit nutrition, ini Angular buat edit nutrisi, jadi ada update detail-detail nutrisi dan juga delete nutrisi. Kemudian di sini juga ada nutrition controller, ini untuk ini Angular untuk filtering di halaman nutrisi nantinya, jadi ada filter nutrition dan juga view nutrition. Kemudian ada juga profile CTRL, ini juga Angular untuk ini mengambil data user, kemudian update user, dan kemudian ada BBI CTRL, ini Angular untuk melakukan perhitungan di halaman BBI, dan yang terakhir ada BMI CTRL, ini adalah Angular untuk melakukan perhitungan nantinya di halaman BMI. Di sini pertama yang saya buat adalah namanya news root, yaitu root untuk news atau berita. Kemudian di sini juga ada yang namanya news model. Ini adalah model untuk beritanya. Di sini ada news controller. News controller ini menghubungkan langsung ke database, maksudnya untuk menambah atau mengunggah berita. Kemudian mendapatkan berita berdasarkan judul, mengambil semua berita, memperbarui atau mengedit berita, menghapus berita, kemudian mendapatkan berita berdasarkan ID-nya. Di sini juga saya memiliki controller yang namanya news controller. News controller ini fungsinya untuk mengambil atau melihat data-data yang ada di berita ini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan berita menggunakan add news ini, dan yang terakhir kita bisa menggunakan edit news controller ini untuk mengedit beritanya. Nah, untuk tampilannya sendiri yang saya buat ini pertama ada yang home. Home ini di sini ada navbar ya, bagian navbar. Setelah itu di sini ada kemudian yang namanya hero section yang paling atas banget. Lalu di sini kita bisa menjelajahi resepnya. Kemudian di sini kita bisa melihat nutrisi makanannya. Lalu di sini ada yang namanya bagian berita. Yang terakhir ini ada bagian kalkulator. Nah, sebagai penutup ini juga ada yang namanya footer. Saya juga memiliki yang namanya ini berita HTML. Ini fungsinya adalah untuk
memperlihatkan berita dan katalog-katalog beritanya. Lalu di sini juga ada yang namanya add news, ini adalah untuk melihat untuk menambahkan berita. Kemudian di sini juga adalah edit news, ini untuk mengedit beritanya dan juga menghapus dalam hal ini. Sekian, terima kasih.